Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, semangat belajar, dan bahagia. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKGPAI Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kali ini anak-anak akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 1 bersama Ibu Neni Rohaini dari SDN Karangyuda, Kota Cirebon. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang mudah. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu, pembelajaran kita dilancarkan, ditambahkan semangat belajarnya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu sudah pandai ya membaca Quran surat Al-Fatihah. Nah, selain kita membaca, bisa menghafal, bisa menulis, tentunya kita harus tahu nih apa sih pesan-pesan yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah. Maka dari itu, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Al-Quran bagian pesan Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memperhatikan tampilan gambar, slide materi, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah dengan benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu punya tebak-tebakan nih. Ibu akan bacakan soalnya dan nanti anak-anak menjawabnya ya. Yang pertama, surat apa, surat apa, surat apa namanya? Jumlahnya 7 ayat, artinya pembukaan. Ada yang tahu? Iya, yaitu surat Al-Fatihah. Kita nyanyikan ya. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah namanya. Namanya Al-Fatihah, Al-Fatihah namanya. Oke, pinter semuanya. Yang kedua, pertanyaannya, diturunkannya di mana? Disebut surat apa? Diturunkannya di mana? Disebut surat apa? Coba diturunkannya di mana? Disebut surat apa ya? Iya, pinter jawabannya. Ya di Mekah, ya di Mekah, di Mekah diturunkan. Disebut surat Makiyah, oh Makiyah namanya. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Fatihah. Ayat pertama bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, ayat pertama pada Quran surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan lafal basmalah. Nah, lafal basmalah ini harus kita ucapkan ketika kita akan melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, pekerjaan, sebelum makan,
bismillah dulu. Sebelum tidur, bismillah dulu. Sebelum belajar, baca bismillah dulu. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, aktivitas kita dilancarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan pertama yaitu ucapkanlah lafal basmalah sebelum kita melakukan aktivitas. Selanjutnya ayat kedua, bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, lafal kedua di ayat kedua surat Al-Fatihah ini merupakan lafal hamdalah. Lafal hamdalah harus kita ucapkan setelah kita melakukan aktivitas sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan rizki, melancarkan semua kegiatan kita. Kalau sebelum melakukan aktivitas kita membaca basmalah, maka setelahnya kita baca Alhamdulillah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup ini, mudah-mudahan dirahmati Allah. Iya, jadi pesan selanjutnya yaitu ucapkanlah hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat ketiga kita baca bersama Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah mengasihi semua makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kita semua diberikan nafas, kehidupan, rezeki yang melimpah. Ya, ciptaan Allah banyak manfaatnya untuk kita. Coba kita lihat nih di gambar. Ada gambar apa ya yang pertama? Iya, ada gambar matahari yang menerangi bumi. Kemudian ada gambar pohon yang mana kayunya bisa kita buat untuk apa? Untuk membangun rumah. Kemudian ada lagi tuh apa, gambar apa ya? Iya, gambar air yang bisa kita gunakan untuk mandi, minum, dan masih banyak lagi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Adapun Ar-Rahim yang artinya Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi makhluk-makhluknya yang beriman dengan apa? Dengan balasan pahala dan surga di akhirat nanti. Jadi anak-anak, kita harus memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk hal-hal yang baik agar kita tidak hanya dikasihi tapi juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Allah maha merajai, maha menguasai, termasuk menguasai hari pembalasan, di mana di hari pembalasan ini segala amal yang kita lakukan di dunia akan dibalas di akhirat nanti. Jika kita beramal yang baik, tentunya kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Nah, anak-anak, kita harus percaya dengan adanya hari pembalasan atau hari akhir ini, karena percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, rukun iman yang ke-5. Nah, selanjutnya ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tidak ada yang wajib kita sembah dan yang wajib kita mintai pertolongan selain siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedih, gelisah, ya, terkena musibah, kemudian kita ingin mencapai sesuatu, punya harapan-harapan, nah kita harus menyembah dan mohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Nah, kita lihat nih gambar yang ibu tampilkan. Ada anak-anak yang sedang apa? Iya, sholat, mengaji, dan berdoa. Nah, karena anak-anak Allah itu tempat bergantung semua makhluknya. Selanjutnya ayat ke-6. Ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kemudian ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat.
Jadi kita mohon kepada Allah agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan yang sesat. Ketika kita akan mengisi ulangan atau akan melaksanakan penilaian harian, kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan jalan yang lurus, yaitu ditambahkan semangat belajarnya dan mengisinya dengan jujur, bukan jalan yang sesat dengan cara mencontek. Nah, baiklah anak-anak, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu mengucapkan basmalah ketika hendak melakukan aktivitas. Yang kedua, surat Al-Fatihah berisi pujian kepada Allah, maka kita harus bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian pesan yang ketiga, kita harus taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang dikasihi, disayangi, dan selalu menjaga keimanan dan ketakwaan. Kemudian kita taat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube KKGPAI Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tetap semangat belajar dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.